Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih sudah mengikuti program ini dengan setia ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Saudaraku, kita patut prihatin melihat keadaan bangsa kita. COVID-19 kian hari kian bertambah mutasinya. Kita telah mendengar ada jenis COVID-19 Delta, bahkan ada pula Kappa, dan sebentar lagi apa lagi. Saya sedih melihat hal ini. Sahabat saya ada yang terkena COVID. Kakak rohani saya juga ada yang terkena COVID. Siswa yang saya didik juga ada yang terkena COVID. Bahkan tetangga saya sendiri pun ada yang kena COVID. Seolah-olah apa yang terjadi di bangsa ini mengerikan begitu. Saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Dan kapan COVID ini berakhir? Saya melihat banyak orang yang kurang serius dalam menghadapi COVID-19 ini. Memang kita merasa ini dilema ya. Pemerintah menegakkan aturan dilema karena banyak yang protes, dan masyarakat juga dilema karena sulit berusaha mencari uang karena selalu ada pembatasan. Tetapi ini adalah beban kita bersama. COVID-19 ini tidak bisa dihadapi dengan aku yakin. Tidak bisa dihadapi dengan kayaknya. Tidak bisa dihadapi dengan menurut saya. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu untuk tidak peduli terhadap apa yang sudah terjadi. Maksudnya begini. Ada orang yang sedang mengalami sakit. Dia mengatakan, aku yakin aku bukan kena COVID. Kayaknya aku bukan kena COVID. Sepertinya aku nggak kena COVID. Sehingga dia tidak menggunakan protokol kesehatan. Ini bahaya sekali. Karena sekitar kita perlu dijaga. Atau ada orang yang sakit. Kayaknya dia terkena COVID. Sepertinya dia kena COVID. Aku yakin dia kena COVID. Sehingga kita jauhi. Saya melihat memang negatifnya COVID ini adalah menghancurkan sosial kita dengan sesama. Bahkan saudara-saudara pun kadang-kadang kita curiga. Ini masalah sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Tidak bisa tidak, karena kita harus antisipasi. Tapi jangan selalu menggunakan aku yakin, sepertinya, menurutku, segala sesuatu harus akurat. Kasihan mereka yang dituduh terkena COVID padahal cuma sakit biasa. Kasihan orang sekitarmu yang sebenarnya kamu terkena COVID tapi menurutmu kamu nggak kena COVID, lalu kamu tidak prokes, akhirnya menularkan kepada mereka. Saya sedih melihat berita-berita yang ada di media sosial. Ada anak bayi yang meninggal padahal masih umur 7 bulan. Gara-gara dikunjungi oleh kerabat saudaranya. Ada anak bayi yang 11 bulan meninggal gara-gara tertular dari orang tuanya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang membuat kita sedih. Apakah saudaranya yang datang ke rumah saudaranya itu merasa baik-baik saja? Ya. Apakah dia tahu dia terkena COVID? Tidak. Karena kenapa? Dia menggunakan kayaknya. Mungkin. Aku yakin tidak kena COVID.
begitu dia berkunjung, COVID ditularkan. Jadi COVID itu hanya bisa dihadapi dengan hikmat. Saya sudah pernah sampaikan, gunakan hikmatmu untuk memahami situasi. Kalau kamu sudah merasa ada sesuatu yang aneh di tenggorokanmu, di dalam tubuhmu, antisipasi. Coba periksa, atau mungkin coba kamu tidak kemana-mana. Sampai kamu merasa nyaman dan tenang. Tubuhmu enak kembali. Itu dia, saudaraku. Atau supaya lebih akurat, kamu tes. PCR kah? Atau antigen kah? Untuk memastikan aku ini ada virus atau tidak. Karena hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan untuk memahami situasi. Tidak gegabah, tidak panik. Tetapi dia bijak. Dan kalau mengambil keputusan, pasti keputusan yang etis bisa diterima oleh banyak orang. Itu orang berhikmat. Jadi gunakan hikmat untuk menghadapi COVID-19. Kalau ada protokol kesehatan yang ditekankan oleh pihak tertentu, termasuk misalnya Satgas COVID, taatilah. Itu juga hikmat. Dan memang tidak perlu takut secara berlebihan, karena itu bisa menurunkan imun tubuh. Dan yang berikutnya, hadapi COVID dengan iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam iman, kita pasti berdoa, Tuhan tolong jaga aku, lindungi aku, tolong bangsaku, tolong saudara-saudaraku. Itu iman. Dalam iman ada harapan yang murni kepada Tuhan, supaya Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasanya. Dalam iman ada kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita terkena COVID-19, kalau iman itu kamu punya, pasti kamu akan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik. Kalau iman itu ada, sekalipun kena COVID, kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalaupun misalnya kita menghembuskan napas terakhir, karena iman kita diselamatkan. Amin, saudaraku. Jadi dua hal ini harus kamu miliki untuk menghadapi COVID. Hikmat dan iman. Dan berharaplah Tuhan menghilangkan COVID dari bangsa kita dan menolong bangsa kita, masyarakatnya dari keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Bagi saudara yang sudah terkena COVID-19, saya berdoa semoga Tuhan kuatkan imun saudara, Tuhan sembuhkan saudara. Bagi yang belum kena, semoga tidak kena. In the name of Jesus, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bagi yang ceroboh, tolong lebih berhikmat, berhati-hati. Ini bicara saudara kita, kerabat kita. Jangan gara-gara kelalaian kita, orang lain terkena. Joy to the world, the Lord is come. Let earth